يثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz. Selanjutnya acara inti kita yaitu daurah penulisan artikel ilmiah yang insya Allah dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Maulana Laedah, hafizahullah ta'ala. Namun sebelumnya kami berharap kepada para peserta ikhwah untuk menampilkan videonya, kameranya, dan kami selanjutnya menyerahkan kepada moderator. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. صوت واضح أستاذ؟ Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini atau sore hari ini kita akan mendengarkan materi atau daurah yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Maulana Laedah hafizahullah. Namun sebelum kita melangkah ke acara inti kita, daurah kita pada sore hari ini, izinkan kami selaku moderator untuk membacakan CV curriculum vitae atau biodata dari pemateri kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap beliau Maulana Laedah, nama kunyah Abu Safwan, tempat tanggal lahir Watorumbe, Buton Tengah, 25 Mei 1988. Alamat beliau sekarang, beliau tinggal di Kota Madinah, Air Rabuah,
dan di Indonesia beliau berkediaman di Kendari, Kemaraya. Status sudah menikah dan jenjang pendidikan beliau SD 1 Watorumbe, SMP 2 Mawasangka, SMA 3 Bau-Bau, dan MAN 1 Bau-Bau. Perguruan tinggi beliau S1 Kuliah Hadis dan Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, S2 Qism Ulumul Hadis, Universitas Islam Madinah, dan S3 Kandidat Doktor Bidang Ulumul Hadis, Universitas Islam Madinah. Dan di antara di Mihrab Tarbiyah, ya 100 ulama Nusantara di Tanah Suci. Yang ketiga ada buku dengan judul Seindah Ramadan, dan yang keempat penyelenggaraan jenazah dan beliau tulis. Itu yang bisa kami bacakan dari biodata atau CV dari Ustadz kita. Kita langsung saja mendengarkan daurah dan materi dari Ustadz kita pada hari ini. Wal fursa al-mutahha li fadilatihi falyatafaddal mashkuran wa ajura. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas takdumahnya, juga atas bacaan Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil huda wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Afwan sebelumnya para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau internet saya bermasalah, ya mungkin bisa diingatkan lewat inbox atau lewat chat ya di Zoom. Tapi untuk sekarang suara Anda jelas ya? Jelas Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, firman Allah tabaraka wa taala, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun adalah firman Allah tabaraka wa taala yang sangat agung, yang memuliakan tentang al-qalam, bahwa Allah tabaraka wa taala bersumpah terhadap makhluknya yang sangat mulia, yaitu al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yang menulis tentang takdir manusia. Tapi ada juga kaum mufassirin yang mengatakan bahwa al-qalam di sini adalah aqlamul malaikah. Ya, sebagian mufassirin mengatakan bahwa dia adalah aqlamul malaikah, yang menulis tentang amalan-amalan para hamba. Tetapi ulama-ulama yang lain juga mengatakan bahwa al-qalam di sini adalah ismul jins, ismu al-jins, ya, untuk semua jenis qalam, untuk semua jenis pena yang digunakan untuk menulis. Tentunya menulis merupakan salah satu karunia Allah tabaraka wa taala yang dia ajarkan kepada umat manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai di firman-Nya alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah lah yang kemudian mengajarkan manusia untuk menulis. Bahkan seluruh kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan semuanya dalam bentuk kitab yang tertulis. Semuanya dalam bentuk kitab yang tertulis. Ini menunjukkan tentang agungnya penulisan dan agungnya karya tulis. Agungnya penulisan dan agungnya penulisan.
Jadi tulisan ini adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat Nun wal qalami wa ma yasturun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, ayat ini menunjukkan tentang hubungan yang sangat erat antara tulisan dengan ilmu. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ilmu juga adalah wasilah, menulis adalah wasilah untuk mengokohkan, menguatkan keilmuan seseorang. Menulis adalah sarana untuk mengokohkan keilmuan seseorang. Karena patut diketahui bahwa ikhwas kalian, cara menuntut ilmu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah duduk di kajian para masyayikh, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghafal. Yang ketiga adalah yang kedua adalah menghafal dan murajaah tentunya. Yang ketiga adalah mutalaah dan membaca. Dan yang keempat adalah penelitian dan penulisan. Semakin seseorang banyak atau menggunakan empat cara ini untuk menuntut ilmu, maka dia akan semakin mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Orang yang hanya sibuk hadir di kajian masyayikh, tapi tanpa menghafal, tanpa banyak membaca, tanpa menulis ilmunya, maka ilmunya ya tidak akan banyak bertambah. Tapi harus menuntut ilmu dengan meniti 4 jenis jalan yang kita telah sebutkan. Makanya para ulama rahmatullahi alaihim juga ya seringkali menukil ucapan yang populer ya, yang sering dinisbahkan kepada Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tusiruha bainal khalaiqi tariqah. Saya kira semuanya sudah paham artinya al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah binatang buruan, sedangkan menulisnya adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah barang buruanmu, ilmu itu dengan tulisanmu. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, ya sebuah kebodohan, kedunguan jika Anda memburu sebuah rusa, kemudian wa tusiruha bainal khalaiqi tali, kemudian buruan tersebut Anda lepaskan, setelah ditangkap dilepaskan lagi ya, tanpa diikat. Ya, bait ini wa tusiruha seringkali kita membacanya watatrukuha. Ya. Watatrukuha salah dalam wazan syair, yang benar adalah watusiruha. Watusiruha, dan sebagian ulama seperti Bakri Syato rahmatullahi alaih dalam kitabnya I'anatul Talibin mengatakan watafukkaha. Ya, watafukkaha bainal khalaiqi tariqah. Itu bisa benar dari segi mana dan wazan. Adapun watatrukaha atau watatrukuha itu ya salah. Iruha bainal khalaiqi tariqah. Menulis juga para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sarana dakwah yang sangat penting. Sarana inspirasi. Memberikan perubahan cara pandang kepada dunia. Ya. Jadi penulisan sangat berpengaruh besar dalam perubahan dunia ya, para hadirat sekalian. Ya, mungkin sebagai salah satu contoh adalah
ya kitab Al-Quran, ya kitab Al-Quran dan kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih pun tulisan sangat berperan penting dalam merubah mindset, merubah akidah umat manusia. Tulisan-tulisan Nietzsche misalnya dalam kategori ateisme, tulisan misalnya Darwin ya dalam bidang evolusi dan sebagainya, ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan peradaban umat manusia. Itu semuanya berawal dari sebuah tulisan. Juga tulisan ya dalam agama kita, karena dia adalah sarana dakwah, maka dia merupakan bentuk amal jari. Ya, dia adalah merupakan salah satu bentuk amal jari. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih ya menulis kitab sahihnya dan sampai pada kita semua. Setiap huruf yang kita baca, semua pahalanya akan diterima oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Demikian pula buku-buku ya agama yang lain. Ya, ini sebuah mukaddimah ya yang sangat ya mudah-mudahan ya sebagai penegasan dari wawasan yang telah antum semua ketahui. Ya. Dalam ilmu-ilmu Islam, para hadirin hadirat sekalian, tidak ada ilmu yang mengajarkan tentang trik penulisan kecuali ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ada sebuah bab yang bernama Kitabatul Hadis. Ya, di bab ini para ulama hadis menuliskan atau memberikan tentang trik-trik atau menuliskan tentang trik penulisan. Ya, terutama penulisan hadis. Dan ia merupakan satu-satunya ilmu syariah yang mengajarkan tentang trik penulisan. Termasuk tentang adab-adab ya, tentang adab menuntut ilmu. Itu merupakan bab khusus dalam ilmu hadis. Ya. Ini bola-bola anak. Nah, kita akan mulai masuk pada tema pembahasan kita para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hal pertama adalah atau hal mendasar yang mesti disiapkan, ya saya kira semua sudah membaca ya menerima modul yang telah dibagikan. Ya, ada hal mendasar yang mesti diketahui. Yang pertama adalah tekad bahwa menulis itu mudah. Tekad bahwa menulis itu adalah hal yang mudah. Ya. Hal yang paling sulit adalah menjadi penulis profesional. Meskipun kesulitan untuk menjadi penulis profesional, misalnya di koran-koran terkenal atau jurnal internasional, itu meskipun juga kesulitannya adalah sangat relatif. Ya. Kemudian tulisan ini ya kita bisa ketahui sendiri bahwa antum semua punya Facebook misalnya, atau punya Twitter, ya. Punya Instagram. Ya, antum semua bisa menulis secara mudah, menulis secara mudah tanpa ada kesulitan berarti. Ini menunjukkan bahwa menulis itu mudah. Tinggal mengatur, menghubungkan antara kalimat, antar paragraf, dan antar ide yang ingin dituangkan dalam tulisan tersebut. Itu yang perlu diatur. Adapun menulis, maka itu hal yang sangat mudah bagi kita semua. Kemudahan menulis ini kita bisa ketahui misalnya ya para ikhwan akhwat sekalian, kita semua misalnya ketika SMP atau SMA kita terbiasa untuk menulis. Ya, kalau kami dulu di kelas bahasa, ya kalau menulis itu adalah pekerjaan harian kami. Ya, tugas harian itu menulis. Entah menulis pantun, menulis puisi, menulis cerpen,
menulis artikel, ya, atau bahkan menulis novel sekalipun. Ya, ini menunjukkan bahwa sekalipun SMP SMA bisa melakukannya. Dan kita semua insya Allah sudah sampai pada umur, ya, pada usia sekarang harusnya bisa, ya, lebih mudah untuk menulis. Ya, apalagi bacaan kita banyak, ya, apalagi bacaan kita sangat banyak. Semakin banyak kita membaca, maka bahan kita untuk menulis itu sangat, ya, sangat kaya. Jadi banyaknya bahan bacaan ikhwan dan akhwat sekalian berbanding lurus dengan kekayaan bahan untuk menulis. Yang kedua adalah penentuan jadwal waktu dan tempat nyaman untuk menulis. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Jadwal untuk menulis perlu untuk ditetapkan. Ya. Kalau Anda mencari waktu luang, Anda tidak akan mendapatkan waktu luang. Jadi harus ada jadwal paten yang Anda siapkan untuk menulis. Juga tempat yang nyaman, ya. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Seandainya Anda terganggu, ya Anda harus berusaha untuk terbiasa menulis dengan adanya gangguan. Anda harus terbiasa menulis dengan adanya gangguan. Ya, beberapa teman-teman saya, sebuah info, ya. Kalau dia menulis sesuatu, maka dia akan menutup kamarnya sendiri dan tidak boleh ada yang ganggu. Istrinya, anak-anaknya tidak boleh ada yang ganggu. Ini, ya, salah satu contoh penyediaan tempat yang nyaman bagi dirinya untuk menulis. Tapi ada juga orang yang biasa saja. Anda mau ganggu, dia tidak akan pernah terganggu dengan gangguan ketika menulis. Kemudian hal lain yang sangat penting adalah, ya, yang tidak kalah penting adalah pengetahuan tentang tanda baca, ya, penulisan kalimat sesuai EYD dan kaidah translate. Ya, ini meskipun nomor 3 ini, ikhwan dan akhwat sekalian, sangat luas, ya. Nomor 3 ini sangat luas bahasannya, ya. Anda harus belajar bahasa Indonesia dari awal, ya. Harus belajar bahasa Indonesia dari awal, ya. Pelajaran bahasa Indonesia Anda dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA Anda harus ulangi semua. Tetapi, ya, mudah untuk dipelajari ketika sambil menulis. Ya. Tidak perlu Anda kemudian, ya, belajar dari awal lagi, tidak perlu. Cukup menulis sambil melihat kaidah-kaidah yang ada dalam buku-buku bahasa Indonesia. Ya, ini sangat penting pengetahuan tanda baca ini, ya, terutama dasar-dasarnya, ya, agar tulisan rapi, ya, teratur, enak dibaca dan mudah dipahami. Ya. Karena ada beberapa tulisan yang memang, ya, kadang-kadang menggelikan, ya, menggelikan. Seperti misalnya penulisan kata depan di, misalnya, ya. Di, tentunya kalau di setelahnya adalah kata kerja, maka di dengan kata kerja setelahnya itu disambung, ya, seperti di sini dipelajari, dikejar misalnya, ya. Ya, seperti dikejar, ya, dibaca dan sebagainya. Adapun kalau setelah di adalah kata tempat atau waktu, maka dipisah dan tidak boleh disambung, ya. Ya. Kemudian, ya, di antara istilah-istilah lain atau hal-hal lain yang perlu kita ketahui adalah beberapa istilah. Yang pertama adalah artikel. Artikel karangan pendek tentang suatu tema yang berkisar antara 300 sampai 100.000 kata. Ini sangat artikel adalah tulisan yang ringkas yang fokus pada tema tertentu. Ya. Dan kita akan sebutkan insya Allah, ya, sebentar tentang
hal ini. Kemudian yang kedua adalah tentang tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang melatar belakangi penulisan. Tema ini adalah pokok pikiran dan tidak mesti dia bisa berupa judul. Ya. Tema misalnya ada artikel terbaru kalau nggak salah Ustaz Tasim, apa artikelnya, candu popularitas, ya, candu popularitas. Ya. Candu popularitas di situ bukan tema. Ya, ini temanya adalah tentang bahaya, ya, bahaya dan apa namanya, dampak negatif dari popularitas. Itu tema dari tulisan tentang popularitas. Adapun judulnya, maka Ustaz Muqtasim memberikan judul candu popularitas, ya. Nama yang dipakai untuk menamai suatu tulisan. Jadi tema itu adalah semacam gagasan utama dari artikel yang antum buat. Misalnya artikel yang antum buat sabar, temanya sabar, tetapi judulnya tidak mesti sabar. Ya. Judulnya tidak mesti sabar dan bisa diganti dengan tema-tema yang lain. Ya, punya Ustaz Farih, Allahu a'lam, Mustasim Ustaz Farih. Jazakallah khairan. Dan popularitas. Kemudian di sini tentang ya jenis-jenis artikel. Ini tidak terlalu penting untuk kita hafal. Ya, cukup dibaca dan diketahui. Ya. Ini hanya penting untuk orang yang belajar sastra dan bahasa Indonesia. Ya. Itu pun untuk sekedar ujian, sekedar ujian dan ya, mengajarkan, ya, atau seorang dosen, seorang guru ingin mengajar, atau yang seorang pelajar yang ingin ujian, ini sangat penting untuk dihafal. Tapi untuk kita cukup untuk ya, mengetahui jenis-jenis artikel, karena pada umumnya semua artikel itu sama. Ya. Pada umumnya semua artikel itu sama. Afwan, slide-nya pindah atau enggak pindah? Enggak pindah, Ustaz. Hah? Enggak pindah. Allahumma musta'an. Coba ya. Di-share aja ke operator, Ustaz. Ini jelas ya? Ya, Ustaz, sudah pindah, Ustaz. Oke, kalau gitu anak nggak kasih full. Anak begini saja. Barakallahu fikum. Ya, ini pindah ya. Sekarang jenis-jenis artikel. Sekarang jelas atau enggak jelas? Jelas. Ya, sekarang jenis-jenis artikel. Ya, ada namanya artikel deskripsi. Ini menggambarkan suatu fakta. Ya, ini menggambarkan suatu fakta. Ya, gambaran ya suatu fakta tertentu, ya, atau menggambarkan suatu benda atau suatu kota atau suatu desa dan sebagainya. Misalnya antum menggambarkan tentang Masjid Nabawi, ya, antum sebutkan tentang luasnya, tentang keutamaannya, tentang raudhahnya. Ini semuanya dinamakan deskripsi, ya, menggambarkan suatu realitas yang ada, suatu fakta agar bisa dibayangkan, ya, terbayangkan oleh pembaca. Ya, atau Anda menggambarkan tentang rumah Anda, ya, misalnya, dan sebagainya. Ya. Rumah saya misalnya rumah tanpa kertas. Ya, rumah tanpa kertas karena semuanya misalnya ya menulis pakai laptop dan sebagainya. Penggambaran rumah tentunya. Kemudian yang kedua adalah artikel narasi. Ini
menceritakan tentang situasi, ya, kejadian tertentu, peristiwa tertentu. Ya, bisa berupa cerpen, bisa berupa komik, drama dan sebagainya. Ya. Ini narasi. Kemudian artikel eksposisi. Ini tentang definisi, ya, menguraikan sebuah definisi. Ya. Misalnya atau mengklasifikasikan suatu hal, suatu hal tertentu. Ini kebanyakan misalnya pada tata cara sholat. Ya. Ini biasanya bisa masuk dalam artikel eksposisi. Antum menjelaskan tentang tata cara sholat, itu termasuk dalam bentuk artikel eksposisi. Misalnya tentang juga persoalan, ya, siapa yang kirim artikel tentang kemarin, siapa, Ustadz Said, Habib Said, yang kirim tentang fikih muamalat kemarin. Ustadz Usama, Ustadz Usama tentang Ikola. Ikola, tentang iqalah pembatalan akad, Allah musta'an. Tentang pembatalan akad, iqalah. Ya, ini tentang persoalan fikih muamalat, istilah-istilah fikih muamalat tentang iqalah. Antum cerita, gambarkan apa itu iqalah, itu termasuk dalam eksposisi. Tentang iqalah, definisinya, klasifikasinya dan sebagainya. Itu masuk dalam eksposisi. Kemudian yang terakhir adalah persuasi atau motivasi. Ini kebanyakan kita melakukannya, ya, status Facebook kita, ya, status WhatsApp kita, ya, atau bahkan tulisan kita secara umum, rata-rata atau kebanyakan pada atau berkarakter motivasi atau persuasi. Ya, motivasi para pembaca untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan, ya, sesuatu. Ini kebanyakan juga pada artikel-artikel motivasi yang bersifat keagamaan. Ini sebagai gambaran umum tentang hal ini. Kemudian sekarang kita masuk pada cara menulis artikel. Ya. Langkah pertama adalah menentukan tema dan tujuan artikel yang akan Anda tulis. Ya. Ini wajib. Ya. Ya, ini wajib, ya, agar tidak artikel Anda tidak, ya, kemana-mana. Temanya apa dan tujuannya apa? Temanya apa dan tujuannya apa? Ya. Ini yang pertama. Dalam menentukan tema dan tujuan ini, ya, hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, menentukan tema umum. Ya. Menentukan tema umum. Lalu menentukan tema yang spesifik. Ya, Anda ingin berbicara tentang persoalan, misalnya di sini kesabaran, perjuangan menuntut ilmu, perjuangan dalam menuntut ilmu. Tema ini tema yang sangat umum dan besar. Ya. Ya, ini butuh satu buku. Karena yang akan Anda tulis adalah artikel, maka Anda perlu menentukan tema yang lebih kecil dari perjuangan menuntut ilmu. Ya. Perjuangan menuntut ilmu Anda kemudian spesifikkan menjadi misalnya suka duka menuntut ilmu di Qasim misalnya. Ya, suka duka menuntut ilmu di Qasim. Ya. Tema besarnya perjuangan menuntut ilmu, tapi Anda ingin tema yang sangat spesifik, suka duka menuntut ilmu di Qasim. Kalau Anda mau spesifikkan lagi, maka itu, ya, bisa berupa tema yang lain, misalnya apa namanya, bisa berupa misalnya pada Anda belajar pada halaqah tertentu misalnya, ya, atau suka duka halaqah Al-Quran di Qasim misalnya. Itu lebih spesifik lagi dibandingkan dengan yang
yang kedua, ya. Duka belajar menuntut ilmu di Qasim itu lebih besar. Ya, jadi ada tema umum dan ada tema yang lebih spesifik. Anda berbicara tentang sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Anda spesifikkan lagi, ya. Karena sabar dalam menuntut ilmu ini sangat besar cakupannya, ya. Kalau Anda tulis mungkin ya butuh 3.000 karakter, 3.000 kata. Ya, kalau Anda mau kecilkan, silakan tentukan tema yang lebih khusus. Ya. Tentukan tema yang lebih khusus. Misalnya sabar dalam menuntut ilmu, Anda kemudian spesifikkan dalam misalnya sabar dalam menghadiri kajian, misalnya sabar dalam membaca, sabar dalam mutalaah, sabar dalam murajaah dan menghafal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Ya. Tujuan penulisan ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, Anda tidak perlu tulis dalam artikel. Ya, karena kebanyakan tujuan penulisan ini semuanya tersirat dalam artikel, tidak perlu Anda tulis, kecuali yang Anda tulis adalah misalnya ya modul untuk pembelajaran mahasiswa, para pelajar, itu memang tujuannya perlu tulis, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan penulisan tidak perlu Anda tulis, ya, karena hasil akhir dari artikel yang akan Anda tulis itu akan menunjukkan tentang tujuan Anda sebenarnya dalam menulis artikel ini. Dan tujuan ini hendaknya ada ketika menentukan tema dan tujuan ditentukan secara bersama. Ya. Apa yang Anda inginkan agar para pembaca bisa terinspirasi? Apa yang Anda inginkan agar mindset atau logika pembaca bisa berubah ketika membaca tulisan Anda? Ya. Itu namanya tujuan. Dari tadinya bermaksiat menjadi sadar. Ya. Dari tadinya tidak sabar menjadi sabar. Dari tadinya misalnya cuek dengan orang tuanya, ketika selesai membaca artikel tersebut, dia langsung menghubungi orang tuanya, langsung perhatian dengan orang tuanya. Itu salah satu contoh dari tujuan penulisan artikel atau buku dan sebagainya. Kemudian tentang penentuan tema, ya bisa karena kecenderungan pribadi. Ya, Anda cenderung menulis tentang akhlak. Itu adalah kecenderungan pribadi Anda, silahkan menulis. Atau karena memiliki manfaat besar bagi masyarakat, silahkan Anda menulis kalau Anda menganggap bahwa tema tertentu bermanfaat besar bagi masyarakat. Atau fenomena yang sedang viral, silahkan ditulis. Ya. Ini biasanya ya, media massa dan media massa biasanya sangat perhatian dengan hal ini. Fenomena yang sedang viral, mereka akan habis-habisan untuk menulis seputarnya. Kemudian juga berupa pesanan ya bisa berupa pesanan dari sebuah majalah, bisa kantor dan sebagainya. Ya, sekira jelas insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan terkait ini, ya mungkin bisa ditanyakan, atau kalau ada tambahan dari para peserta dipersilahkan. Barakallahu fikum. Atau kalau ada pertanyaan ya seputar hal yang kita sebutkan sebelumnya, ya silakan ditanyakan. Atau kalau ada yang mau menambahkan, silakan ditambahkan sebelum kita pindah pada slide berikutnya. Fadhlu kalau ada. Barakallahu fikum. Sebetulnya menarik Ustaz, jazakallahu khairan. Hanya karena waktu, kalau dilihat ini sisa 29 menit masuk waktu maghrib. Maksudnya pengaturan kira-kira sampai jam berapa sampai selesai slide-nya semua. Usulnya kalau memungkinkan sampai Isya Ustaz. Sampai Isya ya? Iya, sampai Isya Ustaz. Barakallah. Karena muraat juga waktu di Riyadh dan Ikhwan Qasim. Ya, sampai Isya insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada ikhwah mungkin 3 menit. Tafadhol. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
Ya, sekarang kita masuk pada tadi sebelum masuk pada tahap penulisan. Ya. Ya, kemudian kita masuk pada bahasan ini. Yang pertama adalah sebelum Anda menulis, ya, sebelum kita semua menulis, setidaknya ada 5 langkah atau 4 atau 5 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mempelajari referensi tema yang akan ditulis. Ya, kalau tema tersebut membutuhkan referensi, silahkan Anda mencari referensi tersebut. Karena yang kita pelajari adalah artikel ilmiah, ya. Artikel ilmiah, maka ya yang namanya ilmiah ya butuh referensi walaupun 1, 2, 3, atau 4. Ya, beda kalau seandainya penulisannya misalnya cerpen, cerita pendek, ya itu nggak perlu referensi. Ya, silahkan kumpulkan referensi baik dari buku, situs, ya. Situs lewat Google nggak ada problem. Kalau seandainya situsnya terpercaya, tidak ada problem. Sekarang para ikhwan dan akhwat sekalian, para asatidzah sekalian, sekarang Google itu bisa jadi rujukan bahkan dalam disertasi maupun tesis. Bisa jadi rujukan. Kalau seandainya situs yang dituju adalah situs yang memang terpercaya dan ilmiah. Dalam tesis saya banyak merujuk pada bahasan jurnal dan bahasan-bahasan para pakar yang ditulis dalam misalnya situs Alukah atau situs Saidul Fawaid dan sebagainya, karena ya, artikel di sana ada banyak yang ilmiah tapi tanpa tercetak dalam bentuk buku, ya. Atau majalah, jurnal dan sebagainya. Ini semuanya bisa jadi referensi dalam menulis, ya. Silahkan kumpulkan beberapa referensi. Nanti kita akan sebutkan sebentar insya Allah. Atau afwan. Ya, dalam persoalan referensi ini, para hadirin hadirat sekalian, ya, Anda perlu tahu beberapa ensiklopedi, ya, perlu tahu beberapa ensiklopedi tema tertentu yang kalau Anda tahu, Anda tidak butuh maktabah syamil atau tidak butuh mencari di maktabah syamil yang akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, jadi Anda harus tahu ensiklopedi pada bidang tertentu. Ya, misalnya kalau Anda menulis tentang akhlak, misalnya tentang akhlak, tawadu, keberanian, syaja'ah, akhlak apa saja, maka sudah ada ensiklopedi yang sangat bagus untuk Anda merujuk ke sana. Yaitu misalnya Nadratun Naim, Nadratu An-Naim, Mawsu'atu Nadrati An-Naim, ada di Maktabah Syamilah, ada tercetak, ada PDF-nya dan sebagainya. Ini supaya antum tidak capek-capek membuka berbagai macam referensi lagi. Ya. Dalam Mawsu'atu Nadrati An-Naim itu sudah sangat lengkap. Ya. Pembahasan tawadhu sudah sangat lengkap, dari Al-Quran, dari hadis, ya, ucapan para ulama, fawaidnya, semua tentang tawadhu dibahas di situ, dari dalilnya dan sebagainya. Ya, itu mempersingkat waktu antum. Misalnya dalam persoalan fikih, ya, kalau antum membuka buku-buku para mazhab satu-satu ya mungkin agak ribet. Ya, mungkin ya, Anda silakan merujuk ke Mawsu'ah Kuwaitiyah, silakan. Yaitu ensiklopedia yang sangat besar yang antum langsung baca dan semua ada di dalam. Ini salah satu cara untuk mengambil referensi dalam sebuah penulisan. Ya. Tapi nanti tentu perlu ada kembali lagi ke sumber utama, tetapi untuk langkah awal silakan mengetahui ensiklopedi tema tertentu. Ya, termasuk fikih muamalat, silakan kembali pada ya misalnya ensiklopedi muamalat, ya. Ya, atau tentang biografi para ulama misalnya. Silahkan kembali pada buku ensiklopedi khusus tentang itu, Syiar Alam Nubala misalnya, atau Ulul Himmah fi Salahil Ummah. Itu sangat buku yang sangat bagus, Ulul Himmah fi Salahil Ummah. Anda berbicara tentang peradaban, tentang
tentang sumbangsi para ulama, tentang amalan para ulama, akan kembali ke ulu salahul ummah fi uluwi al-himmah karya Said Hasan Al-Afani hafizahullah ta'ala. Kemudian langkah kedua setelah mempelajari referensi, mengumpulkan bahan yang akan Anda tulis. Silahkan memotong bahan-bahan tulisan yang ada, yang Anda anggap penting. Ya, kalau dulu orang menulis lewat bitokoh ditulis, sekarang lewat copy paste, lewat SS, screenshot, lewat foto bahkan, Dan kebanyakan kalau saya untuk mengumpulkan referensi misalnya, saya cuma bermodalkan HP misalnya, pergi ke Maktabah Masjid Nabawi, mengambil buku yang menjadi referensi, tinggal difoto dan tinggal memfoto halaman yang ada, kemudian pulang ke rumah nulis. Itu salah satu cara untuk mengumpulkan bahan dari referensi-referensi yang ada. Kemudian diantaranya adalah menentukan gaya penulisan. Penulisan adalah gaya bahasa antum dalam menulis. Gaya bahasa antum mulai dari muqaddimah, kemudian isinya, kemudian penutupannya. Ini adalah hal yang sangat sulit dalam menulis. Ya, tentunya menulis mudah, tapi kalau kita mengatakan bahwa hal yang dalam segi penulisan, apakah hal yang sangat sulit? Ini yang sangat sulit. Ya, menentukan gaya penulisan. Pada penulis pemula biasanya harus mengikuti atau mengekor para penulis yang lainnya. Para penulis yang sudah populer, itu diikuti. Ya. Dan ini harus, kenapa? Karena menulis itu adalah ilmu praktis. Menulis itu adalah ilmu praktis. Ya, seperti sholat, seperti sholat. Ya. Kita biasanya sholat itu kebanyakan taunya ketika melihat orang lain, ketika mencontoh orang lain. Adapun nanti belajar tentang hukum-hukumnya itu nanti setelah kita besar. Ya. Karena dia ada ilmu praktis, maka perlu mencontoh orang lain. Ya, dan semua penulis besar pasti memiliki salaf, pasti memiliki qudwah, teladan dalam segi penulisan. Siapapun dia. Ini sangat penting. Anda sekarang, kalau Anda masih pemula misalnya, silahkan lihat siapa penulis handal yang Anda ketahui. Misalnya Habibur Rahman Al-Shirazi misalnya, atau beberapa penulis misalnya Ustadz Salim Afillah misalnya. Silakan ikuti gaya penulisannya. Tapi tentunya berbeda tema dan ininya silahkan dibedakan karena nanti dituduh Anda melakukan plagiat. Artinya gaya penulisannya bagaimana? Anda tinggal mengikut, tinggal mengganti kata, mengganti tema dan sebagainya. Kemudian menentukan gaya bahasa yang sesuai dengan wawasan pembaca yang menjadi sasaran. Ini juga sangat penting. Artikel antum Anda tujukan kepada remaja, bahasanya juga harus sesuai dengan bahasa keremajaan. Anda tujukan kepada akademisi, maka bahasanya juga harus sesuai dengan bahasa para pelajar, akademisi. Kemudian juga kepada masyarakat awam, maka bahasanya juga harus seperti itu. Sesuai dengan wawasan orang-orang yang menjadi objek dari artikel antum. Kemudian tentunya gaya bahasa ini sulit dan tergantung para pembaca. Dalam ilmu sastra, semakin sulit alur dan gaya bahasa antum, semakin sulit gaya bahasa antum dan sulit dipahami, maka itu lebih bagus. Itu dalam dunia sastra. Puisi itu dalam dunia sastra semakin sulit untuk dipahami, maka itu semakin berkualitas. Itu dalam dunia sastra, dunia puisi dan sebagainya. Adapun kita semua, maka tujuan kita adalah bisa menyampaikan ilmu, ide, gagasan, inspirasi dengan bahasa yang mudah ke masyarakat. Itu tujuan kita semua.
Itu tujuan kita semua, jadi tidak perlu mempersulit ya gaya bahasa dan sebagainya. Ya. Kenapa buku-bukunya Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi sangat ya diminati, karena memang gaya bahasanya sangat mudah, ya. Gaya bahasanya sangat mudah. Atau buku-bukunya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Itu gaya bahasanya sangat mudah, akhirnya diminati. Kemudian yang terakhir adalah menentukan jenis khot yang digemari. Ini jenis khot, ya tentunya tergantung antum. Khot yang ada di Word, ya bisa Roman, ya bisa ya apa jenis khot, ya bisa tradisional Arabik, bisa Arial dan sebagainya. Ya, ini tergantung kecenderungan antum dalam menulis. Kemudian ya itu tadi sebelum masuk pada tahap penulisan. Ketika referensi antum sudah ada, bahan-bahan yang akan ditulis sudah ada, ya, gaya penulisan antum, ya misalnya Anda sudah tentukan, insya Allah Anda kemudian atau kita semua berpindah pada khittah setelahnya. Khittah setelahnya adalah membagi artikel ke dalam beberapa paragraf. Tahu paragraf ya, ikhwat, ada yang nggak tahu apa itu mana paragraf? Ini pelajaran bahasa Indonesia ya, kalau ada yang lupa ya mungkin bisa ya. Ada yang nggak tahu apa itu mana paragraf? Semua tahu insya Allah ya. Ya, bisa dicari di Google. Dan ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, artikel terdiri dari beberapa paragraf. Ya, kita membuat khittah. Misalnya paragraf pertama adalah muqaddimah. Ini semuanya sebagai contoh, tidak mesti seperti ini. Ya. Paragraf pertama adalah muqaddimah misalnya. Ya. Kemudian paragraf kedua misalnya Anda tempatkan definisi. Anda tempatkan berupa definisi. Misalnya Anda berbicara tentang sabar, ya. Ya, tentang sabar, Anda berikan muqaddimah tentang sabar. Kemudian paragraf kedua Anda mendefinisikan apa itu sabar. Paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga Anda menyebutkan tentang urgensi kesabaran. Paragraf keempat, contoh dan klasifikasi kesabaran. Ya, paragraf kelima tentang problem atau hal-hal yang bisa menjadi tantangan dalam bersabar. Muncul ini ya. Ya. Tahu, kemudian paragraf ke-6 misalnya solusi dari tantangan ketika menghadapi berbagai hal dalam bersabar. Kemudian terakhir kesimpulan dan penutup. Ini salah satu contoh khittah dalam membuat artikel, sebelum membuat artikel. Ya. Jadi muqaddimah. Yang kedua, kalau Anda mau meletakkan definisi di tengah, silakan. Yang kedua ini urgensi, Anda tempatkan di paragraf kedua. Problem Anda bisa tempatkan pada paragraf ketiga. Yang penting, ya, yang penting sebelum menulis Anda membuat khittah terlebih dahulu. Bahkan kalau Anda memasukkan kisah misalnya, kisah tentang kesabaran, tentang kisah ini bisa Anda masukkan dalam ya paragraf keempat, kelima, ketujuh dan sebagainya. Ya, tergantung kecenderungan antum semua apa yang Anda akan masukkan dalam artikel ini. Bisa berupa kisah, bisa berupa contoh hal-hal yang lucu, bisa berupa misalnya klasifikasi, urgensi, problem dan solusinya. Anda bisa tempatkan dalam sebuah khittah yang sempurna. Ya. Bisa seperti ini. Ya, ini sebagai salah satu contoh ya, dan tidak mesti seperti ini ya. Anda ya muqaddimah, kemudian bisa setelahnya contoh, setelahnya bisa problem, setelahnya bisa ya solusi. Adapun kesimpulan dan penutup ini terakhir. Saya kira jelas insyaallah ya terkait hal ini.
Misalnya di sini kelihatannya artikel Ustadz Farid. Belum, Ustaz. Oh, enggak kelihatan. Belum kelihatan. Ustaz. Coba. Misalnya di sini sebagai contoh, karena ini artikel terakhir periksa. Misalnya artikel Ustadz Farid adalah candu popularitas. Ya. Beliau di sini menuliskan tentang muqaddimah. Muqaddimah berupa kisah dua orang, percakapan antara dua orang. Ini sebuah muqaddimah yang sangat bagus. Yang akan kita sebutkan bagaimana cara menulis muqaddimah. Ini salah satu muqaddimah yang sangat bagus, ya, sangat luar biasa. Kemudian setelahnya Ustadz Farid kemudian menuliskan tentang fenomena yang ada, ya, fakta yang ada di masyarakat. Ya. Ya. Jadi pertama adalah muqaddimah, kemudian realitas masyarakat yang ada. Bisa setelahnya dia ya, di sini problem dan sebagainya. Ya. Kemudian setelahnya ya, menyebutkan tentang hukum popularitas. Ya. Hukum popularitas. Ini sebagai salah satu contoh. Ya. Kemudian setelahnya, misalnya beliau menyebutkan tentang dalil-dalil tentang bahayanya popularitas. Ya, ini sangat banyak. Ya, tentang kisah para salaf. Ya, di sini tentang kisah para salaf tentang takutnya mereka terhadap fitnah popularitas misalnya. Setelahnya kemudian beliau menyebutkan tentang bahaya atau dampak negatif dari sebuah popularitas. Ini semuanya salah satu contoh ya dari rancangan artikel atau khitah dari sebuah artikel. Dan Ustadz Farid ya tidak mesti menulis kerangka ini karena beliau sudah ya khabir, dia sudah khabir. Ya. Jadi ini kita sebagai pemula memang harus membuat khitah seperti ini. Ya, adapun yang sudah terbiasa menulis maka khitah penulisan itu cuma ada di pikirannya. Cuma ada di pikirannya. Adapun kita sebagai pemula memang harus menulis khitah rancangan bahwa pertama muqaddimah, kedua definisi, urgensi dan sebagainya. Ya, saya kira jelas insyaallah. Di sebagian poin ini diusahakan menukil ucapan para ulama yang terbaik, yang terbaik. Ada beberapa ucapan para ulama tidak mesti Anda masukkan semua. Ya, itu akan membuat artikel kebanyakan. Ya. Anda cukup menukil ucapan ulama yang paling bagus dan paling universal. Ya. Ya, paling bagus dan paling universal. Kemudian hal ini juga tentang kerangka penulisan yang seperti tadi kita sebutkan, ya, judul, ya, sebelum ini judul, kemudian basmalah, muqaddimah ringkas, penjelasan tema, kesimpulan dan penutup. Ya, kita akan sebutkan. Ya. Ya. Yang pertama adalah judul, ya, kerangka dari sebuah penulisan, para ikhwan dan akhwat sekalian. Yang pertama adalah judul. Ya. Bagaimana cara pembuatan judul? Kita akan sebutkan di sini. Kriteria judul. Yang pertama adalah ya, bahwa judul tidak mesti sama persis dengan tema yang Anda tulis. Tema yang Anda tulis adalah sabar,
ya, maka tidak mesti judulnya adalah sabar, tidak mesti. Judulnya adalah misalnya perjuangan, tidak mesti judulnya adalah perjuangan. Anda bisa mencari judul lain yang indah, tapi tetap menunjukkan tentang kesabaran atau tentang perjuangan. Ya, judulnya indah, tapi tetap mewakili kandungan artikel yang Anda tulis. Kemudian artikel ya, ringkas dan padat, ringkas dan padat. Ya, judulnya tidak satu baris penuh, yaitu kurang baik. Ya. Judulnya seperti tadi, candu popularitas, itu dua kata tapi sangat tegas, ya, ringkas dan lugas. Ya, tidak boleh kemudian sampai judulnya satu baris, dua baris, karena itu hanya untuk judul penelitian ilmiah. Ya, ini kita tentang artikel yang hanya ya berupa 1000 kata, 1500 kata. Kemudian unik dan menarik, menarik. Ya, ini judul ini para ikhwan dan akhwat sekalian adalah hal pertama yang menarik orang untuk membaca. Kalau judulnya Anda tulis sabar, orang nggak akan pernah membaca. Ya, sabar sudah terlalu banyak dibaca. Ya. Tapi kalau judulnya diperindah sedikit, maka insya Allah orang akan penasaran dengan judul tersebut. Bahkan banyak buku itu yang indah cuma judulnya. Ya. Banyak buku itu yang indah cuma judulnya. Isinya cuma ya hal-hal biasa yang kita jumpai sehari-hari. Ya. Tapi judulnya sangat indah, akhirnya orang tertarik untuk membelinya. Padahal isinya kalau dibaca adalah hal-hal yang mungkin kita sudah tahu dan sebagainya. Dan juga orang bisa tertipu dengan judul. Ya, ada kisah kalau nggak salah, ada sebuah buku berjudul Barnamij Al-Majari. Barnamij Al-Majari adalah salah satu buku tentang biografi guru-guru dari seorang alim yang bernama Al-Majari, Al-Andalusi. Jadi buku ini adalah buku Barnamij, itu pada masa dulu adalah buku tentang biografi para guru. Ya, Barnamij Al-Majari. Ada orang bos dari perusahaan atau bos dari pasukan kuning, ya pasukan kuning yang petugas kebersihan, ya bos dari petugas kebersihan masuk ke sebuah perpustakaan atau ke sebuah toko buku, kemudian melihat buku dengan judul Barnamij Al-Majari. Dia kira Barnamij Al-Majari adalah program pembersihan selokan. Dia kemudian membeli buku tersebut tanpa membaca kandungannya, ya, dengan ratusan eksemplar. Ya, dia mengira bahwa buku tersebut adalah Barnamij Al-Majari, bahwa adalah program tentang pembersihan, slogan dan sebagainya. Ternyata itu adalah buku biografi para ulama. Ini sebuah contoh tentang bagaimana seseorang bisa tertipu dengan judul buku. Tetapi ya judul bagi kita adalah bukan dengan tujuan untuk menipu. Kita tujuan untuk apa? Untuk menarik perhatian pembaca. Untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian tidak sama dengan judul artikel lain. Ini juga sangat penting. Ya. Kemudian judul bisa ditentukan sebelum menulis atau setelah menulis. Ya, kalau Anda tentukan judul sebelum menulis, dari pengalaman, kalau judulnya Anda tentukan sebelum menulis, itu Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir. Tapi kalau judulnya Anda tentukan setelah menulis, itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Ya, makanya kalau menulis saja judulnya, nanti biarkan di akhir tulisan baru Anda menulis judulnya. Ya. Karena setelah Anda menulis judul,
yang sangat baik dan bisa mencakup mewakili kandungan artikel sudah terbayang di kepala Anda. Adapun sebelum menulis maka biasanya akan sangat sulit untuk Anda tentukan. Kemudian setelah judul, ya mungkin para ikhwan dan akhwat bisa menentukan. Kita akan belajar sebentar, ya mungkin sekitar 15 menit, 10 menit. Sekarang tentukan judul atau tema dan judul tema apa yang akan Anda tulis. Ya, bisa ditulis di chat. 17.34 sudah masuk maghrib ya. Oh ya, sekarang sebelum kita istirahat bisa menulis di chat tentang setiap ikhwah sebentar akan diberikan tugas tentang tema yang akan ditulis. Ya, tema spesifik, jangan tema umum. Sabar tapi misalnya temanya sabar tapi tuliskan yang lebih spesifik dan ya. Fadul ya ikhwan dan akhwat kalau bisa. Terserah antum ya, mau lewat di depan orang sholat dan sebagainya, terserah tema apapun, silahkan. Mau tema umum pun tidak ada problem. Tidak mesti tema tentang agama. Tema umum pun tidak ada problem. Ya. Misalnya nulis tentang Fadol ya. Karena sebentar anak akan menyuruh antum untuk menulis. Ya. Mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit. Barakallahu fiikum. Tafadhol ya ikhwah serta sekalian. Barakallahu fiikum. Ya, bukan judul ya, tema. Nanti judulnya terakhir. Gagasan yang akan Anda sampaikan dalam penulisan artikel. Ya, Masya Allah. Baru cuma 7 ya. Barakallahu fikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keikhlasan. Ya, baru 10. Tafadhol ya ikhwan dan akhwat. Sebelum kita istirahat ya. Belum ikhwah di Riyadh. Memilih buku bacaan terbaik untuk anak. Mahligai Cinta. Berdebat Nusantarilisasi Islam. Ya, kamulah Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol yang saya tidak lihat bisa ini, bisa left. Ya. Yang dilihat siapa Ustaz? Ustaz siapa ini? MC. Allahu Akbar. Siapa MC? Iya Ustaz, MC-nya ada masalah dengan jaringan. Asatidzah dari Riyadh ada Ustadz kita, Ustadz Solah, ada Ustadz Eko, ada
Ustazah juga. Ada beberapa asatizah. Barakallahu fikum. Ya, yang mungkin kalau gimana ininya kita lanjut atau tunggu mereka. Mereka itu sudah senior, insya Allah tidak perlu mengikuti kajian daurah seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi gimana ini? Kita lanjut atau kita istirahat dan kembali setelah sholat di Madinah? Iya, karena di Qasim juga Ustadz 5 menit lagi azan. Mungkin kita lanjut pada maghrib. Mungkin jam 19.10 bisa mulai kembali Ustadz, atau jam berapa bagusnya Ustadz? Oke, sebelum kita kembali para ikhwan sekalian, sebelum kita kembali maka tugas kita adalah membuat muqaddimah. Lihat di slide kan, di slide atau di ini slide ini. Slide kelihatan ya? Iya Ustaz, kelihatan Ustaz. Membuat muqaddimah dari tema yang antum tulis di chat. Muqaddimah salah satu dari 4 ini atau salah satu dari 5 ini. Kisah menarik atau ajaib, muqaddimah. Jangan terlalu panjang. Ya. Kata hikmah atau mutiara, data-data faktual yang kurang populer, pertanyaan unik, atau yang kelima gabungan dari 2 poin dari poin-poin di atas. Ya, kita kembali dari sholat maghrib. Ya, mungkin semuanya sudah menulis muqaddimah dari tema yang telah dia tentukan. Ya, muqaddimahnya jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Ya, 5 satr karena ini adalah artikel ya. Atau paling banyak ya 8 baris. Ya, 8 baris. Ya, bisa berupa kisah menarik atau ajaib, kata hikmah atau mutiara, data-data faktual ya yang kurang populer. Misalnya data faktual yang ada, data terbaru bahwa jumlah orang yang bunuh diri misalnya di Indonesia pada tahun ini meningkat 100% dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah sekian. Itu sebuah data yang kurang diketahui tapi akan membuat orang penasaran dengan isi artikel yang akan Anda tulis. Atau pertanyaan unik. Ya, pertanyaan unik yang Anda tujukan kepada pembaca atau tujukan secara umum. Ya. Ya, pertanyaan unik. Misalnya benarkah Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Ini sebuah pertanyaan yang misalnya salah satu contoh. Ya. Benarkah dia berkata demikian atau dia punya statement lain yang berbeda dengan hal ini? Ini sebagai salah satu contoh. Ya. Atau benarkah sesajen itu misalnya, atau benarkah sesajen itu atau tabur bunga misalnya, atau benarkah tabur bunga itu hukumnya boleh dalam Islam? Ya, tabur bunga di kuburan, tabur kembang 7 bunga di kuburan misalnya. Bolehkah dalam Islam? Itu sebuah pertanyaan unik yang mungkin bisa membuat orang tertarik untuk lebih banyak membaca. Jadi setelah sholat, insya Allah semua kita sudah bisa, ya semua yang ada insya Allah sudah bisa menulis muqaddimah dari tema yang dia tentukan. Dan muqaddimahnya adalah salah satu dari 5 ini atau muqaddimah lain, jenis lain yang mungkin belum ada di sini. Ya, misalnya percakapan seperti tadi Ustaz Fareh, ya. Tapi itu masuk kisah ya, masuk percakapan 2 orang itu juga masuk kisah. Ya. Tapi jangan langsung ke inti persoalan. Ya. Langsung ke inti persoalan, ya inti persoalan ya diundur ke paragraf berikutnya. Ya, inti persoalan langsung iqalah misalnya adalah, yaitu iqalah adalah ini dan sebagainya, itu langsung masuk inti tanpa muqaddimah, ya. Dan itu orang akan kurang menarik lah. Ya. Ya. Tapi kalau ada muqaddimah dan sebagainya seperti yang ditulis oleh Ustaz Usama, ya itu lebih menarik insya Allah.
Tafadhol, saya kembalikan kepada MC kalau ya, apakah peserta bisa mengakses kembali rekaman pelatihan lain waktu? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam, ya bisa ditanyakan kepada ikhwah di kepanitiaan. Nah, Ustaz, jazakumullah Iya. khairan. Kalau ada pertanyaan silahkan ya Kak Asatidzah di Riyadh atau para ikhwah di Riyadh, asatidz dan ikhwah di Riyadh sudah sholat. Ya, jadi kita akan lanjutkan tema setelah maghrib di Madinah tentunya. Dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Untuk semua peserta asatidzah dan asatidzat dan ustadzat sekalian, insya Allah kita akan lanjut setelah sholat maghrib, mungkin 18 lewat 10 menit ya, kita kembali dan ruang Zoom akan tetap kami buka. Insya Allah link Zoom tetap yang telah dikirimkan di grup kami tutup sementara dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi jangan lupa tugasnya ya, jangan masuk ya, kembali dia dalam keadaan sudah menulis muqaddimah ringkas dari tema yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.